Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya, Intan Listiana, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan materi webinar, yaitu sensory play, yang sudah disampaikan oleh Bunda Julia Sarah. Baiklah, yang pertama, apa itu sensory play? Seperti namanya, sensory play adalah permainan yang dapat memberikan stimulasi pada panca indera. Bisa hanya satu indera saja, bisa juga lebih dari satu indera melalui sebuah sensory play. Bentuk permainan ini bisa dalam bentuk mengejar cahaya, main tebak suara, bermain pasir atau air, bermain lompat-lompat mengikuti garis, atau permainan lainnya. Nah, yang kita ketahui, indera manusia itu ada berapa ya teman-teman? Apakah ada 5, 6, atau 7? Yang kita ketahui, indera itu ada 5, yang biasa kita sebut dengan panca indera. Yang pertama, indera penglihatan. Indera penglihatan berfungsi untuk membantu seseorang mengetahui letak suatu benda, cahaya, gambar, warna, dan lain sebagainya. Organ tubuh indera ini adalah mata. Mata memproses rangsangan dari luar secara visual agar bisa mengenali, membedakan sesuatu, juga memahami rangsangan yang masuk. Yang kedua, indera pendengaran. Organ tubuh indera ini adalah telinga, berfungsi untuk mempersepsikan bunyi dan getaran. Proses auditori ini berkaitan dengan otak untuk mengenali, membedakan, memahami stimulus bunyi yang ditangkap oleh telinga kita. Yang ketiga, indera penciuman. Organ tubuh ini adalah hidung, berfungsi untuk mendeteksi sesuatu bau. Hidung memiliki banyak reseptor olfaktori. Jadi, ketika mendapat rangsangan, sebuah reseptor akan bangun dan mengirim pesan ke otak untuk menginterpretasi bau tersebut. Keempat, yaitu indera peraba. Organ tubuh dari indera peraba adalah kulit. Kulit memberi informasi kepada seseorang tentang apa yang disentuh, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Dan yang kelima, ada indera perasa. Organ tubuhnya adalah lidah. Lidah berfungsi untuk memberi informasi tentang berbagai macam rasa. Pada umumnya, lidah kita mengenal 4 rasa dasar, yaitu manis, pahit, asam, dan asin. Selain kelima indera ini, ternyata manusia juga mempunyai 2 indera lainnya, yaitu indera vestibular dan indera proprioseptif. Apa itu indera vestibular dan indera proprioseptif? Jadi, indera vestibular ini berkaitan dengan gravitasi, pergerakan, posisi tubuh kita dalam sebuah ruangan, juga berkaitan dengan keseimbangan tubuh. Indera ini membantu seseorang untuk menjaga keseimbangan ketika kita bergerak. Kemudian ada indera proprioseptif. Indera ini berkaitan dengan kesadaran tubuh. Indera ini memberi kita informasi tentang keberadaan dan aktivitas anggota tubuh kita. Juga memberitahu posisi seseorang di lingkungan dan besarnya kekuatan yang perlu dikeluarkan untuk melakukan suatu pergerakan. Misalnya, anggota tubuh kita ada yang sakit, kaki kita luka, tapi kita ikut menangis ketika kesakitan. Ini adalah indera proprioseptif yang bekerja. Kemudian mengetahui posisi seseorang di lingkungan. Misalnya sedang mati lampu, tapi kita bisa tahu tempat-tempat berjalan di ruangan yang gelap tanpa menabrak benda. Itu juga karena kita dibantu dengan adanya indera proprioseptif. Lalu ketika kita menulis, seberapa tekanan agar pensilnya tidak patah, tapi juga tulisannya bisa tetap terbaca. Nah, itu dibantu oleh indera proprioseptif. Jadi, kelima indera utama kita itu dibantu oleh rangsangan dari luar. Nah, indera yang kedua ini
vestibular dan proprioseptif mendapat rangsangan dari internal tubuh kita. Kemudian sensori integrasi. Sensori integrasi adalah dasar dari perkembangan berbagai keterampilan. Ketika ketujuh indera kita itu mengumpulkan informasi untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitar, ketika seluruh indera itu bekerja sama dengan baik, itulah yang disebut dengan sensori integrasi. Anak yang dapat menjalani kesehariannya dengan baik, mereka bisa bermain, bersosialisasi, dan belajar. Maka ketujuh indera ini harus bisa bekerja sama dalam memberi informasi yang tepat tentang apa yang akan dialami atau yang harus dilakukan oleh seorang anak. Dengan kerjasama semua indera ini yang disebut dengan sensori integrasi, maka anak bisa memahami apa yang terjadi di lingkungannya dan mereka juga bisa berinteraksi dengan baik. Jika anak yang sensorinya itu tidak berkembang dengan baik, dia akan mengalami hambatan pada proses perkembangannya. Ketika sensori integrasi ini tidak berkembang secara maksimal, maka proses belajar berikutnya pun bisa terhambat. Lalu manfaat apa saja sih yang didapat dari sensory play? Manfaat sensory play yang pertama yaitu membantu membangun hubungan saraf yang mendukung berpikir, belajar, dan berkreativitas. Contohnya, anak-anak akan berpikir ketika mengelompokkan benda-benda sesuai warnanya, sesuai bentuknya, untuk menstimulasi kognitif mereka. Kedua, menstimulasi keterampilan motorik halus. Yang ketiga, mendukung perkembangan bahasa dengan mengenal bendanya secara langsung. Yang keempat, mengembangkan keterampilan motorik kasar. Yang kelima, menstimulasi kreativitas. Yang keenam, memberikan efek menenangkan. Efek menenangkan ini baik untuk perkembangan sosial emosi pada anak. Dan yang ketujuh, mengajarkan anak untuk mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian ada sensory bin. Sensory bin adalah daerah yang memiliki objek yang berbeda-beda teksturnya, ukuran, bau, ataupun rasanya, sehingga mendorong anak untuk menggunakan semua panca indera untuk mengeksplorasi. Bin di sini itu adalah wadah. Jadi permainannya itu dimasukkan ke dalam sebuah wadah sehingga anak bereksplorasi di dalam binnya itu. Ada beberapa komponen dasar yang membentuk sensory bin. Komponen dasarnya itu ada 3. Yang pertama itu ada wadah seperti nampan, kardus, ember, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada pengisi. Pengisinya itu bisa bermacam-macam seperti water beads, batu-batu alam, pasir atau biji-bijian, daun-daunan, pom-pom, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada alat, misalnya skop, saringan, sendok, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.